Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ika Puspita Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat paragraf. Apa itu hakikat paragraf? Nah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf merupakan dan mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. 1. Paragraf mempunyai ide pokok, gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. 2. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembangan yang berfungsi memperjelas dan menerangkan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. 4. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Nah, struktur kalimat ada kalimat topik, kalimat pengembangan langsung, kalimat pengembangan tak langsung. 4. Paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengevaluasi kalimat-kalimat yang dibuatnya. Contoh, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu pada pentonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Diadaptasi dari promosi angklung perlu dibenahi dalam Kompas 9 Desember 2013. Selanjutnya, kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Selanjutnya, kata transisi, ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dengan sebuah paragraf.
Nah, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain adalah sebagai berikut. Hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Hubungan yang menyatakan pertentangan. Terus hubungan yang menyatakan perbandingan. Hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Terus hubungan yang menyatakan tujuan. Hubungan yang menyatakan singkatan. Terus hubungan yang menyatakan waktu. Dan terakhir hubungan yang menyatakan tempat. Terus selanjutnya referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara relevan dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referensi dari kata rumah. Pronomina persona, seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa referensi itu terdiri atas anaporsis dan kataporsis. Referensi anaporsis mengacu pada maujud yang sudah disebutkan sebelumnya, sedangkan referensi kataporus mengacu pada maujud yang ada di belakangnya. Referensi anaporus biasanya berupa pronomina persona dan pronomina demonstrativa. Referensi anaporis yang berupa pronomina persona dapat berwujud enklitiknya dan kata ganti orang ketiga. Pronomina persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti. Pronomina demonstrativa. Pronomina demonstrativa merupakan kata-kata yang menunjukkan pada suatu benda. Kata itu bersifat deiktis, yakni menunjukkan kepada hal umum, tempat, ataupun ihwal. Pronomina demonstrativa umum terdiri atas ini, itu, dan anu. Kata itu mengacu ke acuan yang agak jauh dari pembicara, ke masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan, distal. Sementara kata ini mengacu ke konstituen yang berjarak agak dekat atau sedang. Selanjutnya, pemarkah, ketakrifan, dan kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan dengan strategi penyulihan yang referensial dengan menggunakan pemarkah, ketakrifan, atau kedefinitan. Pemarkah-pemarkah yang sering digunakan sebagai penyulih adalah tersebut, begini, dan begitu. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan ini merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri sakura atau yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Selanjutnya ada elipsis. Elipsis atau pelepasan merupakan pelesepan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilepaskan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelepasan nomina baik berupa leksikal maupun frasal. Terus selanjutnya terdapat sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Jelek dan buruk jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna dan persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya.
Selain sinonim, terdapat juga antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan secara umum. Antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antonim penuh dengan kesenjangan, kebanyakan adjektifika, dan beberapa verba. Anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri peubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah, panjang skala memperlihatkan tingkat ciri perubahan yang relevan. Nah, selanjutnya ada oposisi mutlak. Dalam posisi ini, makna antara kata yang satu dengan kata lainnya yang saling dipertentangkan bersifat mutlak. Jika kata yang satu diinginkan, kata lainnya dibenarkan. Dengan kata lain, jika kata yang satu positif, kata yang lain negatif, dan sebaliknya. Nah, selain oposisi mutlak, terdapat juga oposisi tidak mutlak. Dalam oposisi ini, kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Makna kata yang satu dan kata yang lain yang dioposisikan itu cenderung bergradasi atau terdapat tingkatan-tingkat makna. Selanjutnya, oposisi hierarki. Dalam oposisi hierarki, makna kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret, jenjang, atau tingkatan. Kata-kata beroposisi ini merupakan kata-kata yang berupa nama, satuan ukuran, satuan hitungan, dan penanggalan, dan jenjang kepangkatan. Contoh pemakaian bentuk oposisi hierarki dalam paragraf. Selanjutnya, oposisi rasional. Dalam oposisi ini, makna kata-kata yang dipertentangkan bersifat saling melengkapi. Kehadiran kata yang satu karena adanya kata yang lain yang menjadi oposisinya. Jadi, kehadiran kedua kata yang dioposisikan harus ada. Contoh bentuk oposisi ini dalam paragraf. Selanjutnya, oposisi majemuk. Dalam oposisi majemuk ini, suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi lebih dari satu kata. Satu kata tidak selalu harus beroposisi dengan satu kata saja. Selanjutnya, hiponim. Kehiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut supredinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Selanjutnya ada repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Selain itu, ada juga keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran si penulis. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya, begitu. Ada beberapa sudut pandang yang digunakan penulis dalam karangan, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat, sudut pandang campuran. Mungkin itu saja penjelasan dari hakikat paragraf. Jika ada kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.